Halo semua, perkenalkan nama saya Brekmas Bayu Binjaya, NIM 2218034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses atau penjelasan mengenai kode-kode saya untuk pembuatan CRUD dan report. Kita buka dulu visual code-nya. Untuk project saya yaitu basket CRM. Untuk bagian isinya yang ditambahkan yaitu di bagian controllers, model, views, kemudian layoutnya, dan role. Untuk bagian controllers, yaitu ada barang, distributor, pegawai, pelanggan, pengguna, dan poin. Jadi, tabel saya ada 6 tabel tembus. Terus, untuk bagian CRUD ada di semua tabel. Kemudian untuk reportnya ada di 5 tabel. Selanjutnya untuk modelnya juga ada barang, distributor, pegawai, pelanggan, pengguna, poin, dan terakhir user. Untuk bagian layoutnya ada banyak. Kemudian untuk root ada 4. Kemudian untuk tabel pertama yang kita akan buat untuk CRUD-nya yaitu tabel distributor. Untuk distributor sendiri, untuk controller berguna untuk menampilkan semua data dari tabel distributor. Jadi akan menampilkan semua isi dalam tabel distributor, ID distributor, nama distributor, alamat distributor, nomor HP. Kemudian untuk indeksnya sendiri ada ini. Jadi untuk menampilkan daftar distributor, kemudian mengambil semua data dari tabel distributor, mengirim data ke distributor ke view. Untuk view-nya sendiri dari distributor ada ini. Selanjutnya untuk CRUD-nya sendiri dari distributor ada tambah data. Untuk fungsinya sendiri ya berguna untuk menampilkan form untuk tambah data dari distributor data, yaitu pertama untuk mengirim view ke layout. Untuk layoutnya sendiri ada di sini, tambah distributor seperti ini, data distributor. Kemudian untuk aksi dari tambah distributor ada insert. Untuk insert, jadi seperti ini. Jadi pertama membuat data distributor, baru berdasarkan data dari request, kemudian mengarahkan kembali ke halaman daftar distributor. Untuk tambah data sudah, kemudian untuk ubah data, untuk penampilan dari form data distributor ada seperti ini. Jadi mencari data distributor berdasarkan ID, kemudian mengirim data distributor ke view layout. Untuk layoutnya sendiri yaitu ubah distributor seperti ini. Untuk menu aksi dari ubah data ada di controller, ada di update data. Jadi mencari data distributor, kemudian memperbaruinya, kemudian mengarahkan kembali ke halaman distributor. Untuk bagian metode dari menghapus data, jadi pertama mencari data distributor, berdasarkan ID, kemudian menghapus data, kemudian mengarahkan kembali. Untuk buttonnya ada di view distributor tadi, ada di sini. Oke. Selanjutnya kita ke modelnya untuk distributor. Jadi untuk create dan update ditentukan berdasarkan primary key. Jadi ID distributor artinya ketika kita ingin mengubah data, ID distributor akan otomatis terisi. Selanjutnya untuk bagian root-nya, untuk webnya, distributor, root-nya pertama dari
get distributor artinya menampilkan semua data distributor. Kemudian get menampilkan form dari tambah distributor. Post yaitu menjalankan aksi insert data. Kemudian get menampilkan ubah data distributor formnya. Kemudian post menjalankan update data. Kemudian get menampilkan delete distributor. Jadi untuk programnya seperti ini untuk distributor. Jadi set data, distributor, nama distributor Bayu, alamat Malang, kemudian nomor HP 0808. Kemudian kita submit, otomatis akan terisi. Kemudian kita coba edit, kita tambahkan Malang, submit, otomatis akan terisi. Kemudian kita coba delete. Oke, berhasil. Selanjutnya kita menuju ke tabel yang kedua. Oke, selanjutnya kita menuju ke tabel kedua, tabel barang. Untuk kontrolernya berfungsi sebagai untuk menampilkan data barang. Data barang berdasarkan tabel barang. Jadi untuk tabel barang berkorelasi atau berrelasi dengan ID distributor. Jadi ID barang sebagai primary key dan ID distributor sebagai foreign key. Selanjutnya untuk tambah data di view, tambah barang, tambah barang kita membuat option. Jadi opsi ini berrelasi dengan tabel barang. Untuk memanggil dari tambah barang kita menggunakan aksi dari controller yaitu insert data. Kemudian untuk penjelasan dari fungsi tambah barang digunakan untuk memanggil model distributor pada folder model distributor PHP. Ini digunakan untuk menampilkan distributor pemanggilannya ke dalam form tambah barang. Untuk tambah barang sudah. Selanjutnya untuk ubah data. Untuk ubah barangnya seperti ini, sama juga ada optionnya yang berrelasi dengan tabel barang. Untuk aksinya ada di controller, ubah barang, fungsinya. Kemudian aksinya itu update data. Untuk programnya seperti ini. Barang terus kita tambahkan data. Jadi ini menu optionnya. Nama distributor, terus tadi Bayu, terus ID barangnya 222, terus nama barangnya basket, harga barang 10.000, terus stok barangnya 5. Submit. Otomatis akan masuk. Kemudian untuk bagian delete-nya ada di view, ini barang. Di untuk delete-nya ada langsung di barang. Kemudian selanjutnya kita ke untuk cetaknya, reportnya. Reportnya ada di sini. Ekspor barang. Selanjutnya kita ke controller. Untuk menu aksi dari report itu sendiri ada di sini di bagian bawah. Jadi fungsi ini digunakan untuk mencetak data barang yang berrelasi dengan tabel distribusi dan penampilannya berbentuk PDF dan disimpan dengan nama barang PDF. Selanjutnya mengirim data ke indeks. Selanjutnya ke
routernya, webnya. Untuk barangnya sendiri, routernya ada get menampilkan data barang, kemudian menampilkan form dari tambah barang, kemudian aksi dari tambah barang ada insert data, kemudian menampilkan form ubah barang, terus mengambil aksi update data dari controller, terus get lagi menghapus, selanjutnya get yaitu menampilkan untuk ekspor barang dari controller. Selanjutnya di dari router ke model barang. Untuk model barang seperti distributor, jadi otomatis akan terinput berdasarkan primary key. Terus ada fungsi dari tabel distributor yang berrelasi dengan controller barang. Itu saja. Selanjutnya kita ke tabel ketiga. Selanjutnya kita ke tabel ketiga. Tabel ketiga ini pengguna. Jadi di controller pengguna, untuk controller pengguna menampilkan semua data dari pengguna yang berdasarkan tabel pengguna dari database. Ada ID pengguna, nama pengguna, password, email. Selanjutnya untuk CRUD-nya ada fungsi dari tambah data, tambah pengguna. Untuk menjalankan fungsi ini kita melakukan aksi dari insert data, membuat data pengguna baru, data diterima dari request, mengarahkan kembali ke root pengguna, setelah itu data berhasil ditambahkan. Untuk view-nya seperti ini, data tambah pengguna. Selanjutnya untuk ubah data. Untuk ubah data kita ke kontrol lagi. Untuk fungsinya seperti ini. Untuk menjalankan fungsi kita menggunakan update data, jadi mengambil data pengguna berdasarkan ID, kemudian memperbarui data pengguna dengan sumber data yang diterima dari request, kemudian mengarahkan kembali ke root pengguna setelah data berhasil diperbarui. Untuk data view-nya seperti ini. Untuk ubah pengguna seperti ini. Untuk menu untuk button delete-nya sendiri ada di pengguna. Jadi langsung bersamaan dengan aksinya. Untuk modelnya sendiri pengguna sama seperti tadi distributor dengan barang. Jadi ada create dengan update berdasarkan primary key ID pengguna. Jadi ketika ingin mengubah data, otomatis ID penggunanya langsung terisi otomatis. Untuk routernya sendiri, pengguna ada get untuk menampilkan data pegawai, kemudian tambah pegawai, ada get untuk form, tambah pegawai, terus aksi insert data, kemudian form untuk ubah pegawai, kemudian aksi update data, kemudian delete, itu saja untuk pengguna. Kita coba tampilkan untuk pengguna, kita add data, dia akan tambahkan ID pengguna 3, terus nama pengguna Martin, passwordnya 1211, ini emailnya Martin Remax email.
@gmail.com. Yang kita submit. Nah, otomatis masuk, kemudian kita delete tadi Martin kan. Oh, otomatis akan terhapus. Itu saja, selanjutnya kita menuju ke tabel keempat. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan untuk CRUD-nya di tabel keempat, yaitu tabel pegawai. Untuk kontrolernya seperti ini. Ini controller berfungsi untuk menampilkan data pegawai. Data data pegawai akan berrelasi dengan data pengguna. Jadi ID pegawai sebagai primary key dan ID pengguna sebagai foreign key. Untuk CRUD-nya sendiri pertama dari penambahan data, tambah data pegawai. Fungsinya seperti ini, metode untuk menambahkan, kemudian mengambil semua data pengguna, kemudian mengirim data pengguna ke view tambah data barang, view tambah data pegawai, ya di sini. Kemudian untuk aksinya sendiri di pegawai seperti ini. Untuk insertnya, jadi membuat entry pegawai baru dengan data dari request, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar pegawai. Jadi ada formnya sendiri untuk menambahkan data pegawai. Selanjutnya untuk ubah data, fungsinya ada seperti ini untuk ubah data atau update. Jadi menemukan entry pegawai berdasarkan ID, kemudian mengambil semua data pengguna, kemudian mengirim data pegawai ke pengguna ke view. View-nya ini, ubah data pegawai. Ubah data pegawai. Ya, seperti ini. Untuk ubah data pegawai. Kemudian untuk action-nya atau aksinya di pegawai di menu update. Dari menemukan entry pegawai, kemudian memperbarui entry pegawai dari request, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar pegawai. Untuk button hapus, fungsinya seperti ini, delete pegawai. Jadi menemukan entry pegawai berdasarkan ID, menghapus entry pegawai, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke daftar pegawai. Untuk buttonnya sendiri ada di view di pegawai di sini. Oke, beserta dengan aksinya. Selanjutnya, oh ya, kemudian ada jenis kelamin. Jadi ada menu selectnya, jadi ada pilihan perempuan atau laki-laki. Kemudian karena kita berrelasi dengan tabel pengguna, jadi ada menu pilihan tabel pengguna di ubah pegawai. Jadi ada pilihan untuk berrelasi dengan tabel pengguna. Selanjutnya kita ke modelnya. Untuk modelnya di atas pegawai sama seperti tabel-tabel lainnya, ada update dan create. Jadi berdasarkan primary key, jadi ketika kita ingin menginput ID pegawai akan isi otomatis akan terisi. Kemudian pada bagian controller barang akan langsung terhubung dengan bagian pengguna atau controller pengguna. Kemudian kita akan menjalankan programnya dari pegawai. Kita add data pegawai, nama pengguna, kemudian pria, wanita, alamat, Jogja, submit, otomatis akan ada. Kemudian untuk bagian cetak datanya ada di pegawai bagian bawah. Jadi public fungsinya ada ekspor pegawai, kemudian mengambil semua data pegawai, kemudian ke view. Untuk view-nya
ada di data pegawai PDF seperti ini. Kemudian akan membuat dan membuat file PDF. Ya, contohnya seperti ini. Cetak data akan otomatis terdownload. Kita akan coba lihat hasilnya di download di pegawai. Otomatis akan ada seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke menuju ke tabel yang kelima, yaitu tabel pelanggan. Untuk tabel pelanggan akan berelasi dengan tabel pengguna juga. Jadi untuk tabel pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key dan ID pengguna sebagai foreign key. Untuk kontrolernya seperti ini. Jadi dia akan menampilkan semua data pelanggan. Selanjutnya kita menuju ke CRUD-nya. Untuk form tambah pelanggan, fungsinya seperti ini. Tambah pelanggan mengambil semua data pengguna, kemudian mengirim data pengguna ke view. Untuk view tambah data pelanggan seperti ini. Tambah data pelanggan. Jadi untuk pengguna, jadi nanti ada pilihan berdasarkan tabel pengguna. Kemudian ada jenis kelamin, pilihan perempuan dan laki-laki. Untuk aksinya, untuk tambah data ada di controller, pelanggan, insert data, dan membuat data pelanggan baru berdasarkan data request, kemudian mengarahkan kembali ke halaman daftar pelanggan. Untuk aksinya. Selanjutnya menu untuk ubah data. Jadi untuk form ubah data pelanggan seperti ini. Jadi mencari data pelanggan berdasarkan ID, kemudian mengambil semua data pengguna dan mengirim data pelanggan dan pengguna ke view. Untuk view view pelanggan, ubah data pelanggan seperti ini. Jadi ini untuk menghubungkan dengan tabel pengguna, kemudian untuk pemilihan pria dan wanita. Oke, untuk aksinya sendiri, pelanggan di update data. Selanjutnya untuk menghapus data, ada fungsinya sendiri. Data pelanggan, mencari pelanggan berdasarkan ID, kemudian data menghapus data pelanggan. Untuk view-nya sendiri dari pelanggan, ya seperti ini. Untuk menu button delete-nya ini. Selanjutnya ke mencetak atau reportnya. Jadi metodenya seperti ini, mengambil semua data pelanggan beserta relasinya dengan pengguna, kemudian membagikan data pelanggan ke view, kemudian membuat view menghasilkan file PDF, mengirim file PDF. Untuk bagian view-nya ada di sini, data pelanggan PDF. Untuk modelnya sendiri, pelanggan sama juga untuk update dan create. Jadi ketika kita menginput data, bagian primary key atau ID pelanggan akan otomatis terisi. Bagian dan tabel controller pengguna akan saling terhubung dengan controller pelanggan. Selanjutnya untuk routernya seperti ini untuk pelanggan. Oke, kita akan jalankan untuk program dari data pelanggan. Coba kita tambahkan data, kemudian kita tambahkan ID-nya ke tempat, kemudian nama pelanggan, jenis pelanggan pria, terus alamat Jogja, nomor HP 08, submit, akan otomatis terdata. Kemudian untuk editnya kita coba tambahkan Jogja, kemudian submit, otomatis akan ada. Kita delete,
akan terhapus, kemudian kita cetak data. Download ada. Oke. Jadi selanjutnya kita ke tabel terakhir. Tabel poin akan berelasi dengan tabel pengguna. Artinya ID poin akan menjadi primary key dan ID pengguna akan menjadi foreign key. Untuk controller sendiri yaitu untuk menampilkan semua data poin, untuk menampilkan daftar poin berdasarkan public fungsi index. Kemudian untuk CRUD-nya sendiri untuk penampilan form menggunakan function tambah poin, jadi mengambil semua data pengguna, kemudian mengirimkan ke view lalu tambah poin. Jadi untuk view-nya sendiri ada di tambah poin seperti ini. Kemudian untuk insertnya sendiri ada di ini untuk insert data, yaitu membuat data poin dengan data yang diberikan kemudian mengarahkan ke route poin. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengubah data poin. Jadi untuk fungsinya seperti ini, mencari data poin, kemudian mengambil semua data pengguna, mengirim data ke view. Untuk view-nya sendiri untuk ubah data poin ada seperti ini. Ubah data poin. Kemudian untuk ubah data poinnya sendiri untuk aksinya ada di sini metode point function, update data, mencari data poin, memperbarui data poin, dan mengarahnya ke data poin. Oke, untuk fungsi sendiri dari delete point seperti ini, cari data poin, menghapus data poin, mengarahkan ke data poin. Untuk view-nya sendiri ada di poin, ya, poin, delete. Untuk delete-nya ada fungsinya juga. Kemudian untuk mencetak atau report dari poin sendiri ada di sini. Jadi mengambil semua data poin, membagi data view, membuat view letter, mengunduh file PDF. Untuk view data poinnya ada data poin PDF seperti ini. Kemudian untuk routernya poin, jadi ada data poin, terus menampilkan tambah poin, formnya, terus postnya atau aksinya, terus menampilkan ubah poin, terus aksinya update data, kemudian menambahkan delete poin, kemudian menambahkan export poin. Untuk modelsnya poin dari sama kayak update, create data, kemudian untuk primary key-nya, jadi ketika ID poin akan otomatis terisi ketika kita ingin mengubah data poin. Untuk programnya sendiri kita coba data di poin 77 0 kemudian jumlah poin 69 submit, otomatis akan masuk, kemudian kita edit 60 submit, kita delete, kita cetak data, kita open data poin seperti ini. Oke, jadi untuk penjelasan terkait CRUD dan report sudah selesai. Terima kasih.